Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Jumpa lagi dengan saya, Lerek Putra Maluku. Di video kali ini, kita akan mencoba untuk membahas kembali tentang ayat Laisa Kamitslihi Syai'un dalam Al-Quran. Yang mana di dalam ayat tersebut memberikan informasi kepada umat manusia yang meyakini bahwa Tuhan itu ada, dirinya tidak bisa diserupakan dengan sesuatu. Jadi ayat Laisa Kamitslihi Syai'un ini memberikan petunjuk bagi setiap yang mau mencari tentang dirinya yang dalam konsep ilmu tasawuf atau konsep agama Islam itu dirinya yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, sehingga disimpulkan Tuhan itu adalah gaib, tidak kasat mata. Jadi kenapa dalam surat Laisa Kamitslihi Syai'un seolah-olah ayat ini memberi batasan bagi setiap manusia yang ingin mengenal atau ingin melihat dan menyaksikan diri zat yang maha hidup itu. Sedangkan dirinya sudah dikatakan bahwa dia tidak bisa diserupakan. Kan kalau yang ada itu bisa diserupakan. Setiap yang ada itu namanya makhluk. Dan setiap yang ada itu bisa diserupakan, diumpamakan, dicontohkan, dihayalkan, diimajinasikan, digambarkan, dirasakan, dan seterusnya. Kalau yang bersifat ada secara materi. Tapi kalau kita melihat, memahami kedudukan ayat yang saya katakan tadi, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, seolah-olah pengertiannya seperti itu. Karena dikatakan dirinya tidak bersuara dan tidak berhuruf. Bisa dibayangkan Tuhan yang Laisa Kamitslihi Syai'un itu sampai-sampai dikatakan bahwa dirinya tidak bersuara dan tidak berhuruf. Jadi makna dari tidak bersuara itu adalah sesuatu yang tidak kasat mata, yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dipandang. Sedangkan tidak berhuruf di sana melambangkan sesuatu yang materi, yang sifatnya zahir, yang bisa dilihat, yang bisa dipegang, dan seterusnya. Jadi ayat Laisa Kamitslihi Syai'un ini, kalau dipahami baik-baik maknanya, maka bisa disimpulkan bahwa Tuhan itu tidak ada. Kenapa begitu? Karena setiap yang ada itu adalah makhluk. Setiap yang ada itu dikatakan sebagai makhluk. Dia akan hancur, dia akan binasa. Karena yang ada itu sifatnya baharu. Jadi setiap yang baharu atau yang dikatakan sebagai yang ada atau makhluk itu, itulah yang dikatakan sesungguhnya tidak pernah ada. Jadi yang ada itu hakikatnya tidak ada.
Kenapa dikatakan tidak ada? Dikarenakan adanya yang ada itu sumbernya dari yang tidak ada. Awalnya tidak ada, kemudian ada, artinya diadakan. Jadi itulah gambaran daripada yang disebut makhluk. Itu tidak bisa diserupakan dengan Tuhan. Jadi yang mana yang bisa dikatakan yang laisa, yang tidak bisa digambarkan itu? Yang mana yang bisa dikatakan yang laisa? Sulit bagi yang belum berhakikat untuk memahami pengertian daripada Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un itu. Sangat sulit. Kesimpulan yang akan diambil daripada Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un itu secara logika dia tidak ada. Karena tidak bisa diserupakan. Tidak bisa diserupakan. Dan setiap yang ada secara zahir, yaitu makhluk, berasal dari yang tidak ada. Atau yang kosong itu. Bagi yang sudah makrifat atau yang sudah mencapai kesadaran murni, yang sudah tersadarkan, yang sudah tercerahkan, konsep ketiadaan atau kekosongan itu tidak sulit untuk memahaminya. Kalau bagi yang sudah tercerahkan, yang dalam istilah tasawuf, mereka yang sudah mencapai maqam kasab atau makam makrifatullah. Jadi konsep laisa kamitslihi syai'un dalam Al-Quran itu tidak semua orang bisa paham. Tidak sembarang orang bisa memahami daripada makna laisa kamitslihi syai'un itu. Melainkan mereka yang sudah mengalami dan merasakan. Itu pun tidak akan mungkin bisa diterangkan, bisa dijelaskan. Tidak bisa dijelaskan di tempat umum atau di tempat terbuka. Karena kenapa? Untuk menjelaskan Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un hanya dengan rasa, bukan dengan kata-kata.